Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dan seluruh yang hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini sesuai jadwal yang telah kita rencanakan bersama akan dilaksanakan buka bersama sekaligus dengan nuzulul Quran. Jadi insyaallah saat ini saya akan sedikit saja mengulas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi, dia jadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan petunjuk untuk manusia juga. Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca Al-Quran, ya sholat ya, Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang benar. Allah sedikit memberikan penjelasan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya ini jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Bapak Ibu sekalian, ini saya tanya kuis, tapi nggak ada uangnya di sini. Adakah jawaban Al-Quran? Ya, jawaban Al-Quran sebagai jawaban Allah, jawaban kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, yang menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada enggak? Yang langsung Allah menjawabnya. Menemukan? Kira-kira yang menemukan tidak? Ada. Apa itu? Malladzina an'amna min nabiyina wasiddiqin wasyuhada'a. Oke, boleh. Begini, bismillah. Ini saya dari orang tua ya, dari orang tua. Cuma saya nggak bisa menggambarkan di sini kan nggak punya komputernya. Pernahkah mempelajari, mengamati lafaz alif lam mim? Pernah nggak? Saya gambar ini, alif lam mim. Coba dibulak-balik, diputar-putar, seperti gambar apa? Belum pernah. Kata orang tua kami, itu bagaikan, katanya, bagaikan senapan. Ada lubangnya kan? Coba diputar-putar saudara. Tengah kurang, tinggal kurang nih ya. Tapi misalnya pakai alif lam mim yang ke bawah, bukan yang ke sini, bukan. Tapi yang ke bawah, alif lam mim. Bagaikan senapan, ada lubangnya. Kata beliau, itu artinya jawaban. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu lihat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu, sampai mana? Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu rincian dari suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kau mau petunjuk kami? Tuh, dalikal kitab tuh. Itulah kitab. Jadikan korban hidup kalian. Jangan keluar dari Al-Kitab, jangan keluar dari Al-Quran. Kalau mau selamat dunia akhirat,
maka wajib umat Islam berpegang kepada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya pendidikan Cakim ya Pak Wasik ya, pendidikan Cakim, nunggu-nunggu SK datang katanya bulan tunggu datang juga. Masih Cakim nggak bisa Cakim kok belum ada status, belum ada ya Cakim. Baru datang SK. Dadang ternyata tugas Gorontalo. Ya Gorontalo itu mana ya? Artinya bahwa kita sudah pasti tertulis ada dzalikal kitabu la raiba fi. SK kita menentukan posisi kita dan status kita. Ya. SK Pak Maskur dulunya PP di kita, sekarang jadi PP-nya di PTA. Dengan SK itu dzalikal kitabu la raiba fi. Makanya tulisan sebagai bukti dalam sebagai alat bukti ya, 164 itu HIR ya. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, dan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kalau tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Cek Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu uraian rincian dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa minan nas. Berapa ayat itu menerangkan kalau kafir cuma sedikit, cuma 1 ayat atau 2 ayat Allah menerangkan tentang kafir. Tetapi tentang munafik, 1 makro itu habis menerangkan orang munafik, ciri-ciri munafik. Kita sudah tahu ayatul munafikin salatun. Itu hanya global kata Rasul. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau ngomong suka bohong. Idza hadatsa kadzaba, bila ngomong suka bohong. Kan itu. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji tidak memenuhi. Ya, ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya, diberi amanah, dia khianat. Nah, mudah-mudahan meskipun sifat-sifat munafik ada pada kita semua, ada pada kita. Kita jangan menafikan diri kita. Ketika wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah yukhadi'un Allah, dan selanjutnya. Apakah kita masuk orang itu? Tidak. Mamang saya, guru ya, paman atau apalah, paman saya. Ketika beliau kan ahli tasawuf, ngomongnya begini, ngomongnya kasar. Ketika ada dan ramil yang mau macam-macam, dia menangkap gitu. Kata beliau berisa milik ininya, hari mana dijawabnya, kamu ini siapa? Aku ini Yusuf tahu diri, jangan sama kamu. Aku sama Tuhan aja saya tidak takut. Jika mungkin. Entong kumane aing mah, ku Allah aing mah sieun. Jadi jangankan sama kamu, Allah saya tidak takut. Begitu kata beliau. Ini ada tasawuf, ya ada tasawuf. Mungkin kalau kita bahasanya ini orang macam apa? Ya, beliau jelaskan dalam pengajian. Kenapa beliau menyatakan jangan sama kamu manusia biasa, aku sama Allah tidak takut. Kenapa? Kata beliau, kalau saya takut dengan Allah maka tidak mungkin saya durhaka sama dia. Kan itu. Kita kan begitu. Hakikatnya kita tidak takut sama
Allah. Kenapa orang berani nyolong, berani bohong, berani macam-macam? Itu tidak takut sama Allah. Karena hal yang tidak mungkin orang yang takut pada Allah, dia berbuat menyalahi aturan Allah. Sementara CCTV manusia hanya terbatas pada lokal tertentu. Kata tadi Pak Ketua, CCTV Allah itu di mana-mana. Ya, di mana-mana. Pada diri kita ada CCTV-nya kok. Ya. Nanti bibir dikunci. Yang ngomongnya apa? Yang ini semua anak kita. Bahkan ketika kulit ditanya, lima syahidum, kenapa kamu bisa ngomong, bisa nyaksi? Ya, cekulit, kata kulit, antukon Allah. Aku bisa bicara karena Allah. Jangan semua itu ngomong, badan kita ngomong, ini juga ngomong, semuanya ngomong. Ketika kita ngebohongi orang, maka pakaian yang kita pakai akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bicara kepada Allah, aku ya Allah yang dia pakai baju waktu itu, dia maling, dia nyolong segala macam. Makanya hadirin sekalian, tadi kata teman saya, jangankan sama kamu, aku sama Allah saya tidak takut. Kenapa? Karena pasti berani berbuat dosa. Sementara Allah sudah mengingatkan secara jelas. Di mana? Ya di Al-Qur'an, zalikal kitabul la raiba fi. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Quran itu atau bahasa agama itu ada dua. Ada raib, ada syak. Ada syak. Kalau raib apa itu raib? Kan ada syak. Syak itu kan ragu. Raib juga ragu. Apa bedanya? Kalau syak, sikap ini, sikap jiwa, perasaan. Ya. Kalau raib apa? Materi. Ini sudah ada. Kamu percaya enggak? Materinya. Kalau materinya menurut kita, begini kok, saya enggak percaya. Ini sih fihi raibun. Di dalamnya mengandung ya hal yang tidak bisa kita percayai. Tetapi kalau belum apa kita mau baca fisyak, saya ragu. Ya. Belum baca isinya itu syak, ragu. Ya. Sikap jiwa. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semakin meningkat keimanannya, ketakwaannya. Karena itu tujuan dari saum kita sekalian. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, kalau iman adalah sifatnya pribadi dalam hati, kalau takwa sifatnya keluar, dilihat oleh orang, oleh manusia. Kalau ini Allah yang menilai kita, tapi kalau takwa manusia lah yang menilai. Allah memberikan sebagian jatah kepada manusia, silahkan kamu kira menilai orang lain, karena bisa kita menilai. Macam Pak Fikri, rasanya nggak ada kata Pak Ketua. Memang kita bisa melihat itu, rasanya nggak ada. Pak Fikri itu kita celah, karena sedikit-sedikit Pak Fikri tolongnya ke atas, nih tidak datang. Artinya seorang hampir tidak ada itu. Jadi masing-masing kita bisa melihat dan menilai orang lain. Mudah-mudahan kalaulah kita orang baik untuk orang lain, maka Allah pun seperti itu. InsyaAllah kita akan keluar dari Ramadan nanti, masuk bulan Idul Fitri dalam jiwa yang suci, penuh keberkahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.